Selamat pagi, Selasa pagi masih semangat ya menyambut hari ini. Masih awal-awal minggu harus semangat ya. Jalannya masih panjang banget. Baiklah, ada 5 berita terhangat yang sudah dirangkum oleh redaksi untuk Koran Online edisi hari Selasa tanggal 3 September 2019. Ada apa aja ya beritanya? Mari langsung kita simak aja selengkapnya. Oke, berita pertama di Bolowarmo datang dari Lumajang, tepatnya di daerah Kedung Jajang. Kemarin itu warga geger setelah ada seorang bayi yang ditemukan tewas di bawah konstruksi jembatan Grobogan, tepatnya di daerah Kedung Kandang, Kecamatan Kedung Jajang. Jadi tiba-tiba ada bayi gitu di sekitar pengerjaan konstruksi bangunan yang kebetulan jembatan ini sedang proses perbaikan. Nah, diduga bayi ini dilempar dari atas jembatan yang ketinggiannya tinggi banget deh pokoknya. Berapa ya? Sekitar 10 meteran lah kira-kira lebih ya. Nah, bayi ini ditemukan di lokasi proyek itu pagi hari sekitar pukul 7 saat ditemukan dalam kondisi tengkurap Bolowarmo dan ada beberapa darah yang keluar dari kepala bayi ini. Tega banget ya. Yang jelas warga itu kesal sekali sama pelempar bayi. Entah itu siapapun dan dugaan kuatnya sih memang si orang tua yang tidak mengharapkan kehadiran bayi. Karena bayi baru lahir Bolowarmo, yang di sana itu masih ada ari-arinya yang ikut terbuang begitu. Oke, lanjut Bolowarmo. Kalau yang ini ada di Probolinggo. Seorang istri inisialnya SKT, warga desa Sumber Anom, Kecamatan Sumber, Probolinggo, yang tega membunuh suaminya. Suaminya ini bernama Toyaman. Ia dibunuh dengan cara dipukul memakai balok kayu saat tidur. Jadi balok kayunya itu alu yang buat menumbuk-numbuk begitu Bolowarmo. Nah, awalnya sih katanya ini ada cekcok dulu ya. Cekcok keduanya sekitar hari Minggu jam 11 malam, dan pelaku itu ngakunya dicekik oleh suaminya. Namun bisa diredam karena istri ini mengalah, dan ia mengalah seperti itu. Akhirnya karena dia takut si suami ini akan membunuhnya, dia kepikiran anaknya, ini kalau aku dibunuh anakku sama siapa dong begitu. Akhirnya ia berinisiatif yang tidak bisa ditiru untuk memukul dengan kayu begitu. Dan setelahnya SKT itu kayak bingung gitu Bolowarmo. Akhirnya ia memutuskan untuk nggak tahu ya ini kondisi korban ini seperti apa. Akhirnya dia memutuskan untuk laporan ke salah satu orang desa. Dia melaporkan kalau udah memukul suaminya karena beberapa bulan ini sudah mengalami KDRT yang cukup parah. Akhirnya dia nggak betah tuh begitu. Jadi ya begitulah ceritanya hingga akhirnya si SKT ini ditangkap, dan memang ini karena katanya sih perlindungan diri begitu. Lanjut Bolowarmo, beritanya ini dari Pasuruan Bolowarmo. Ada sepasang kekasih yang menyewa salah satu mobil elf jenis elf long milik salah seorang warga di Kecamatan Nguling. Namun ternyata setelah disewa tuh ngakunya sih nyewanya 2 hari begitu. Nah, selang 2 hari itu ternyata mobil ini nggak balik-balik. Ya akhirnya si pemilik bingung dong mencari kemana. Nah ternyata setelah ditunggu-tunggu gak ada kabar, ditelepon juga nggak bisa, akhirnya mereka melaporkan ke Polsek Grati. Selanjutnya ada pencarian segala macamnya, dan ternyata sepasang kekasih ini telah menggadaikan mobil itu kepada seseorang yang berada di desa Kandang Tepus, Kecamatan Lumajang. Aduh, ya apa sih? Ini ya itu katanya sih dapat 15 juta ya hasil menggadaikan ini, dan katanya mau ditebus dalam jangka waktu 2 hari. Begitu Bolowarmo. Jadi dia pinjam duit nih, minibusnya ditaruh sini. Terus
nanti 2 bulan diambil lah, itu minibus sewaan begitu. Oke deh, kita lanjut ya Bola Warmo. Berita berikutnya, ada seekor hiu paus yang dilaporkan masuk ke kanal PLTU Paiton Kabupaten Probolinggo ke intake-nya. Untungnya hiu ini bisa dihalau dan tidak mengganggu aktivitas produksi listrik. Ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo, Dedi Isfandi. Dan masuknya ikan hius ini, hius sih apa sih? Masuknya hiu paus ini memang diperkirakan masih remaja. Jadi dia tuh masih remaja, mungkin salah arah mungkin ya Bola Warmo. Jadinya ia masuk ke intake kanal yang digunakan oleh 3 perusahaan pembangkit listrik di PLTU Paiton. Ya, setelah dihalau, alhamdulillah nggak jadi masuk, dan mereka di tempat sana itu diamati lebih lanjut supaya nggak ada hiu-hiu yang nyasar selanjutnya, karena ini benar-benar fatal Bola Warmo, resikonya besar. Ada arus-arus yang bisa terhambat jika hiu ini nyasar ke tempat pembangkit listrik tersebut. Oke, kita lanjut ke berita terakhir ini Bola Warmo. Ini kemarin itu ada sekelompok elemen masyarakat yang menggeruduk kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan. Mereka tanya, ini kenapa sih kasus korupsi di Spora Kabupaten Pasuruan itu lambat, gak selesai-selesai, tersangkanya cuma 1 begitu. Padahal katanya kan mau ada penambahan peserta, 5-6 peserta lah kira-kira. Ternyata setelah mereka sempat menuduhkan bahwa Kejari itu masuk angin begitu Bola Warmo karena prosesnya lambat. Dan Kejari bilang, enggak, kita nggak masuk angin gitu, aman, sehat. Terus katanya sih sekarang sudah masuk pemberkasan akhir atau proses finishing. 1 minggu lagi kira-kira nanti bakal ada perkembangan hasil dari yang finishing ini tadi begitu. Entah nantinya bakal ada penambahan nama tersangka atau nggak ada. Yang jelas 1 minggu lagi bakal ada pengumuman lah istilahnya begitu. Nah, terus Kepala Seksi Pidana Khusus ini, Pak Denis Saputra, dia meminta doa kepada kita semua supaya tetap sehat, penyidiknya juga sehat, dan juga selamat dalam melakukan penyelidikan ini. Amin ya robbal alamin. Oke deh, itu dia 5 berita terhangat yang sudah kita rangkum untuk disajikan kepada Bola Warmo. Jangan lupa untuk saksikan terus update informasi terbaru di www.wartabromo.com dan Warta Bromo TV. Pamit dulu ya, sampai jumpa.